Nah, manusia itu adalah hidupnya itu memang sangat enak sekali. Bangun pagi, ada yang bangunin dari bayi, ada yang kalau dia merangkak, ada yang kasih dia belajar merangkak, jalan ada yang kasih dia belajar jalan, minum ada yang kasih dia minum, susu ada yang kasih dia susu, sekolah ada yang kasih dia berangkatkan sekolah, bahkan hidupnya itu waktu kecil disuapin, sempurna sekali. Oke, malam hari ini senang banget saya bisa kembali berjumpa. Saya mau memberikan dua cerita. Ya, cerita. Kenapa cerita? Cerita itu sebuah, meskipun cerita itu cuma anekdot atau sebuah arti kiasan, tapi cerita itulah yang kadang-kadang membekas sama diri kita. Bukankah kita waktu TK, kita itu juga sering didongengin oleh guru kita? Bukankah kalau kita waktu kecil, kita itu juga cerita kelinci lomba sama kura-kura. Siapa yang lomba lari, kelinci dan kura-kura? Biasanya yang menang siapa? Semua udah tahu menangnya yang kura-kura. Nah, kita udah tahu cerita itu. Jadi cerita itu yang seringkali secara kita tidak sadar itu membentuk mindset kita. Nah, jadi pada malam hari ini saya juga akan berbagi sebuah cerita. Ceritanya nggak jauh-jauh dari buku Badai Pasti Berlalu, yaitu di halaman 1900, halaman 99. Oke, saya mau cerita sedikit tentang kisah sapi, anjing, dan kera. Nah, kisahnya ini suatu hari ketika Tuhan Yang Maha Esa ingin menciptakan bumi beserta isinya. Ceritanya demikian. Nah, kisah awalnya itu kan manusia menciptakan dulu binatang. Tuhan menciptakan dulu binatang. Nah, binatang yang diciptakan pertama itu adalah hewan sapi. Ya, jadi sapi. Terus Tuhan berkata bahwa sapi ini akan saya ciptakan di dunia. Pekerjaan sapi adalah setiap pagi bangun pagi, meluku di sawah, bermajak di sawah, seharian dari jam 8 sampai jam 4. Intinya hidupnya itu setiap hari harus membajak di sawah. Libur Sabtu Minggu cuma satu kali, hari Minggu. Dan Tuhan bercerita bahwa ketika nanti dia tua, sapinya udah nggak dipakai, dagingnya akan dipotong, dijual di pasar, ekornya nanti dijual jadi sop buntut, kakinya nanti dijual menjadi bagaimana, kemudian kulitnya dijual nanti menjadi tas. Intinya hewan sapi itu hewan paling kasihan. Singkat cerita, Tuhan akan menciptakan usiamu 60 tahun. Nah, sapi kaget. Hah? Hidup saya kok menderita sekali Tuhan? Saya nggak mau hidup 60 tahun kalau gitu. Kok kayaknya nggak ada enak-enaknya. Udah kerja keras umur hidup, tuanya badan saya nggak bersisa lagi. Ya udah, oke, saya minta diskon boleh nggak? Boleh. Akhirnya hidupnya sapi, dia minta diskon sekitar 30 tahun, dan dia minta akhirnya rata-rata usia sapi adalah 30 tahun. Nah, itu singkat cerita seperti itu. Jadi makanya sapi itu meninggalnya rata-rata di usia 25 sampai 30 tahun. Nah, hewan kedua yang diciptakan adalah anjing. Jadi anjing ini ditanya, terus tugasnya apa anjing Tuhan? Si anjing bertanya. Tugas anjing adalah pekerjaannya setiap hari menjaga majikan. Dari pagi sampai malam menjaga majikan. Jadi singkat cerita, anjing itu pekerjaannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah setia sama majikan. Jadi anjing nggak ada pekerjaan yang lain. Pokoknya cuma satu, setia sama majikan. Aduh Tuhan, kalau saya pekerjaannya setiap hari cuma mengawasi rumah, kok kayaknya membosankan sekali. Terus umur saya berapa? Tuhan dia bilang, umur kamu sebagai seekor anjing, ya kan? Kamu cuma diberikan waktu 30 tahun. Maka anjing pun nawar. Tuhan, kalau tadi sapi 60 nawar jadi 30, saya boleh nggak nawar cuma separuhnya? Boleh, katanya Tuhan. Tuhan kan maha pemberi dan maha pengasih. Akhirnya usia anjing itu cuma 15 tahun. Makanya sekarang anjing rata-rata usianya 15 tahun. Makanya anjing itu adalah hewan yang paling setia.
Nah, kemudian yang terakhir adalah monyet atau kera. Jadi, ketika suatu hari si monyet dan kera ini diciptakan, si monyet tanya duluan, dia bilang, Tuhan, tugas saya di dunia, Tuhan. Tugas kamu adalah setiap hari lompat sana, lompat sini, dan menghibur manusia. Ya, kamu kalau dikasih makan, kamu menghibur manusia. Terus kadang-kadang kamu bisa menjadi ikut menghibur manusia. Jadi kamu bisa menari, ke sana, kemari, ya kan? Bermain sama ular, kemudian jadi kalau di Jawa itu ada tanda monyet, jadi dia lari sana lari sini. Intinya hewan yang paling menghibur manusia, lompat sana, menghibur manusia sana sini adalah monyet. Ya ampun Tuhan, hidup saya cuma menghibur aja, nggak ada lagi yang lain, nggak ada. Umur saya berapa Tuhan? 20 tahun. Boleh nggak saya ikut sama sapi dan anjing? Minta diskon 50%. Boleh, Tuhan Maha Pemberi. Makanya rata-rata monyet usianya cuma 10 tahun. Jadi, singkat cerita, terakhir adalah hewan yang paling sempurna. Bukan hewan, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yaitu apa? Manusia. Nah, manusia itu adalah, hidupnya itu memang sangat enak sekali. Bangun pagi, ada yang bangunin, dari bayi, ada yang kalau dia merangkak, ada yang kasih dia belajar merangkak. Jalan, ada yang kasih dia belajar jalan. Minum, ada yang kasih dia minum. Susu, ada yang kasih dia susu. Sekolah, ada yang kasih dia berangkatkan sekolah. Bahkan hidupnya itu waktu kecil disuapin, sempurna sekali. Bahkan bisa sekolah, yang mana semua hewan itu nggak mengenal guru. Tapi manusia itu betul-betul ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Pokoknya hidupnya itu sangat indah. Ya, sampai singkat cerita, hidupnya itu nikmat sekali. Kemudian Tuhan manusia berkata, ternyata hidup saya lebih enak dari sapi, anjing dan monyet ya. Terus akhirnya Tuhan berkata gitu. Terus saya mau tanya Tuhan, manusia tanya, umur saya berapa? Nah, umur kamu di dunia ini cukup 25 tahun, nggak lebih dan nggak kurang. Nah, manusia kan biasa serakah. Ya, sama kayak di komunitas ya, banyak yang serakah. Banyak anak-anak muda sekarang itu kena influencer pengen cepat kaya. Akhirnya kalau cepat kaya raya sekarang lebih cepat pakai baju Shopee, ya kan? Baju warna oranye, masuk di tahanan. Banyak itu yang masuk podcast saya, akhirnya masuk penjara. Banyak sekarang orang kaya mendadak. Anak-anak muda sekarang itu pengen cepat kaya raya mendadak. Semuanya. Kayak sifat manusia ini. Dikasih 25 tahun nggak mau. Akhirnya apa? Serakah. Akhir cerita, ya sudah. Jadi, tapi kuotamu cuma 25, kamu nggak bisa minta lebih. Minta korting boleh katanya Tuhan, minta diskon boleh. Manusia nggak kalah pinter akal. Gini Tuhan, tadi kan sapi itu usianya kan 60. Tapi dia minta 30, boleh nggak 30-nya saya minta? Oh boleh katanya. Itu kan kuota jatahnya. Oke, termasuk anjing. Anjing kan tadi mintanya, Tuhan kasih 30 tahun. Dan dia ambil 15, boleh nggak saya ambil 15 tahunnya? Boleh kata Tuhan. Dan terakhir monyet, dia sapu semuanya. Monyet kuotanya dikasih 20, dia cuma minta 10. Boleh nggak saya minta 10 tahun? Boleh. Jadi makanya manusia rata-rata hidupnya 25 tahun, tambah 30 tahun usianya sapi, 55, tambah lagi 15 tahun usianya si anjing, 70 tahun, dan tambah lagi 10 tahun usianya monyet. Jadi rata-rata usia manusia memang 80 tahun. Nah, mari sekarang kita lihat. Kita buktikan bagaimana kisah ini dimulai. Jadi kisah ini dimulai dari sini. Manusia benar-benar hidup layaknya manusia hanya 25 tahun. Loh kok bisa? Kita buktikan. Dia bangun pagi, ada yang nyuapin. Artinya orang tuanya gitu loh. Ada yang nganter ke sekolah waktu kecil. Hidupnya betul-betul layak kayak manusia. Beruntung lagi kalau manusia lahir di keluarga yang kaya raya, yang punya privilege. Ya kan? Maka dia hidup pun ada pembantu di rumah, ada supir yang ngantar. Betul-betul layaknya hidup seperti seorang manusia. Tapi sayangnya, manusia cuma hidup layaknya sebagai seorang manusia hanya 25 tahun. Berapa lama? 25 tahun saja. Karena apa? Karena setelah 25, dia selesai sekolah, selesai tamat SMK, tamat kuliah. Nah, saat itu manusia mulai masuk dunia kerja. Nah, kalau manusia masuk dunia kerja, hidupnya mulai kayak siapa? 30 tahun, kayak sapi. Manusia hidupnya sudah mulai kayak sapi. Kenapa? Karena selama usia 26 sampai dia 55, persis sapi. Berangkat pagi, pulang malam, persis kan kayak sapi meluku di sawah.
pokoknya banting tulang, pagi siang malam bekerja demi anaknya, demi istrinya, demi orang tuanya. Dia banting tulang persis seperti seekor sapi. Akhirnya setiap akhir bulan cuman digaji sekian rupiah. Layaknya sapi yang setiap hari cuma diganjar rumput. Dan sapi itu diperah sampai usianya 30 tahun. Ketika dia sudah memakai usia pensiun, entah dia itu jadi dokter, entah dia itu jadi PNS, entah dia itu jadi guru, entah dia jadi polisi. Singkat cerita, ketika dia usianya mendekati pensiun 55 tahun, nah itulah saatnya masa-masa akhirnya sapi. Akhirnya waktu dia usia 56, sekarang giliran hidupnya kayak anjing yang 15 tahun. Loh kok bisa hidupnya kayak anjing? Anjing pekerjaannya apa? Jaga rumah kan. Waktu dia usia 55, dia pensiun. Apa pekerjaan dia? Jaga rumah. Dia nggak ada lagi pekerjaan. Dia setiap hari cuman seperti satpam di rumah. Nanya, telepon anaknya, kamu pulang jam berapa nanti Budi? Dia telepon anak yang Ani, anak ceweknya. Ani, kamu di mana? Pak, saya masih sibuk, saya masih di kampus ini. Ada pekerjaan di kampus, saya nggak bisa pulang ke rumah. Nah, kemudian yang si Budinya, Budi lagi sibuk Pak. Saya lagi ada ini pekerjaan kelompok sama teman-teman. Ya udah jangan pulang malam ya. Akhirnya malam harinya si Budi sama si Ani pulang malam. Siapa yang bukain pintu? Ya ayahnya. Ayahnya kayak apa? Persis kayak ekor anjing kan, jaga rumah. Ya kan dia pastikan jangan sampai rumahnya kemasukan maling. Kalau anjing itu kan kalau masukkan maling dia menggonggong. Dia menggonggong. Kenapa dia menggonggong? Karena dia pekerjaannya cuma jaga rumah. Persis seperti menjaga kalian. Dari pagi sampai malam, rumah itu dijaga. Karena dia udah pensiunan, nggak punya kegiatan apa-apa. Kerjaannya ke sana, kemari, sudah nggak ada pekerjaan. Karena apa? Kuota manusianya udah habis, kuota sapinya udah habis. Sekarang giliran dia menjalankan kuotanya seekor anjing. Sampai kapan dia 55 jaga? Kalau dia dikaruniai sehat, dia hidup seperti seekor anjing sampai usia 70. Nah, waktu 70 kuota anjing dia habis, giliran dia menjalankan kuotanya monyet. Ketika dia usia 71, kerjaan monyet apa? Menghibur, lompat sana, lompat sini. Kenapa? Si Budi sama si Ani udah kawin. Nah, dia udah punya cucu. Sekarang giliran Budi dan Ani jadi sapi. Ya kan, dia menjalankan kehidupan seperti seekor sapi. Gak ada yang jaga anaknya. Siapa yang jaga anaknya? Ya kakeknya, ya neneknya, yang sudah menjadi seekor monyet. Dia tiap hari menghibur cucunya. Lalilu, 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 tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung. Ih, lucunya, lucunya. Persis kayak monyet kan? Anda bisa melihat kenapa? Udah pensiunan kan? Nah, itulah hidup manusia. Kasian banget. Dan sampai akhir hayat hidupnya, ketika kuota monyet habis, ya dia sudah harus saatnya berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pertanyaan saya sekarang satu. Itulah hidup manusia rata-rata. Manusia memang udah digariskan layaknya cuma hidup seperti manusia 25 tahun. Layaknya menjadi sapi 30 tahun. Layaknya menjadi seekor anjing 10-15 tahun. Dan terakhir menjadi monyet 10 tahun. Nah, saya ketika dengar cerita ini, saya tidak mau menjalani hidup seperti sapi, monyet, dan kera. Sapi, anjing, dan monyet. Saya nggak mau. Anda mungkin kalau mendengar kisah saya, Anda mungkin tahu. Anda betul-betul merasa, kok rasanya hidup seperti layaknya seekor monyet. Hiduplah seperti layaknya seekor anjing. Sapi, saya nggak mau hidup seperti itu. Nah, saya memutuskan, ketika saya mau maju di Indonesia, bisnis ini menawarkan kepada saya, Anda bisa hidup 80 tahun layaknya seperti seorang manusia. Di saat Anda bebas waktu, Anda bebas finansial, Anda tidak perlu lagi jadi seekor monyet, Anda tidak perlu bisa jadi sapi dari pagi sampai malam. Anda mau bangun jam berapapun Anda yang menentukan. Anda mau tidur kapanpun Anda yang menentukan. Layaknya seorang manusia. Anda tidak perlu lagi harus menjadi seekor anjing yang mana harus menjaga rumah ketika pensiun. Pensiunan itu tidak punya pekerjaan. Saya
Hari ini usia saya hampir 50, mestinya saya masih menjadi seekor sapi. Tapi tidak, saya masih hidup menjadi seorang manusia sampai hari ini. Saya mau olahraga kapanpun saya bisa. Saya mau traveling kapanpun bisa. Minggu depan saya mau ke Jepang. Tanggal 2. Bersama dengan 70 orang director semua KK Indonesia. Dan ini udah kali kedua saya pergi ke Jepang. Dan berangkatnya itu bukan waktu liburan, bukan waktu itu waktu kapan? Berangkatnya justru waktu hari orang di mana masih bekerja, di mana masih banyak manusia jadi sapi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, banyak orang hidupnya itu betul-betul seperti seekor sapi, seekor monyet, dan seekor. Tulis sekarang, kamu sekarang masih jadi manusia, sapi, monyet, atau anjing? Catat. Ataukah kamu sekarang benar-benar seperti seorang manusia? Kenapa saya mau mengerjakan di sini 24 tahun lalu? Karena saya memang mau menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bebas, manusia yang freedom, manusia yang bebas waktu, bebas finansial, mempunyai passive income. Saya tidak lagi dikontrol oleh atasan saya. Saya tidak lagi dikontrol oleh bos saya. Makanya kenapa saya mati-matian di sini? Karena saya yang punya masa depan. Karena saya lah manusia. Saya nggak mau menjadi manusia yang kayaknya takdir, yaitu menjadi seekor sapi 30 tahun, menjadi monyet selama 10 tahun, menjadi anjing 15 tahun. No, I don't want it. Kalau Anda mau hidup benar-benar bebas, saya akan berikan penghasilan. Saya bongkar semuanya di tanggal 15 dan 16 April di Surabaya. Itu saya akan bongkar seutuh-utuhnya. Bagaimana Anda benar-benar setelah seminar itu, dari yang nggak mungkin jadi mungkin, dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang rasanya mustahil menjadi sangat mungkin. Nah, sebenarnya ada satu cerita lagi, tapi saya simpan karena masalah waktu. Kita lain jumpa di lain waktu. Semoga kisah sapi, anjing, dan monyet ini memberikan kita inspirasi. Dan tentunya pada malam hari ini, semoga apa yang kita ceritakan, apa yang kita sampaikan, kita benar-benar mau menjadi manusia yang seutuh itu. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di Yes I Can. Hubungi orang yang mengundang Anda. Selamat bergabung di komunitas Yes. Sampai jumpa di luar negeri, di Kuala Lumpur, di Korea, kemudian tahun depan kemana lagi ya, ke Eropa, ya, kemudian kemana lagi ya, ke Thailand. Wah, banyak negara yang kita pergi. Sampai jumpa di negara-negara yang indah. Negara itu bukan cuma diciptakan untuk ditonton di Instagram, bukan cuma liburan online. Kita harus benar-benar liburan offline. Ngapain cuma lihat scrolling Instagram orang lain? Kita harus ada di dalam negara itu. Anda harus menjadi seorang manusia. Sukses untuk kita semua. Salam hebat luar biasa.